Pada Pak Jenderal, bagaimana ciri-ciri komunis gaya baru yang saat ini sudah tumbuh lagi? Kemudian yang kedua, Pak Jenderal, bagaimana dulu tahun 1965 kok sebagian dari TNI bisa ditunggangi oleh PKI? Di antaranya adalah Cakrabirawa, batalion di Jawa Tengah, juga banyak PNS waktu itu yang ditunggangi oleh PKI. Sebetulnya doktrin PKI itu seperti apa, cita-cita PKI itu seperti apa, dan maunya PKI itu bagaimana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga tertulis, mengapa penumpasan pemberontakan PKI yang berkaitan dengan surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, yang mana saat ini sejarah dari Super Semar diragukan oleh banyak kalangan, dan banyak isu yang beredar bahwa Super Semar itu adalah merupakan konspirasi untuk menjatuhkan Soekarno. Jadi mohon penjelasan mengenai akhir dari pemberontakan PKI 1965 dan Super Semar. Demikian, terima kasih. 3 pertanyaan dahulu, Pak Jenderal. Terima kasih para penanya. Saya akan menjawab sepanjang pengetahuan saya, baik sebagai orang yang mengalami, baik sebagai ABRI pada masa itu, atau sebagai pribadi. Pertama, ciri KGB. Pertanyaan, bagaimana ciri KGB? Komunis gaya baru, ciri KGB-nya di sini. Ada bukunya, tapi saya belum cetak, nanti saya kasihkan untuk dicetak. Di sini sudah tercantum ciri yang sekarang, mereka memakai sistem yang ada, sistem demokrasi sekarang di Indonesia kan, sistem ekonomi kita, sistem demokrasi kita kan demokrasi terbuka, one man one vote, bukan musyawarah mufakat. Kalau Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah perwakilan yaitu DPR, DPRD, kemudian di MPR. Itulah menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi mereka sekarang sudah membuat demokrasi liberal. Saya tidak ngecam adanya pemilihan langsung presiden. Pemilihan langsung pilkada saya tidak ngecam. Tapi antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai 2002 itu menyimpang jauh. Kalau Undang Dasar pembukaan itu demokrasi tidak langsung melalui MPR, DPR. Jadi nggak ada tawuran, nggak ada main duit, money politik, nggak ada macam-macam. Yaitu melalui assembly atau perwakilan. Karena musyawarah perwakilan. Bukan one man one vote. Bukan pilkada, bukan pilpres langsung. Karena situlah banyak main money politik. Tapi saya tidak mengecam. Karena sudah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi mereka memakai gaya baru, ikut pilkada, ikut pilpres, ikut pileg legislatif. Ikuti mereka semua. Karena mereka sudah nggak dilarang. Kepres tahun 84 yang melarang yang termasuk KTP golongan C, golongan A, dan golongan B tidak boleh ikut di dalam pemilihan apapun. Pilpres, pileg, pilkada nggak boleh ikut. Karena mereka akan menyusahkan nantinya terjadi intimidasi. Sampai tahun 2008 ketika Mahkamah Agung membatalkan Kepres tentang ini. Jadi nggak ada lagi X boleh, haknya dipulihkan. Orang keturunan dari X keluarga PKI, baik golongan C, A, B, C keturunannya boleh. Termasuk sekarang X PKI kalau menjadi DPR anggotanya golongan A, B, C sudah tidak dilarang. Udah sama, jadi boleh mereka ikut di dalam menjadi DPRD, DPR, menjadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi apa aja, tidak dilarang. Berarti mereka haknya sudah sama dengan kita. Apa lagi mereka tuntut? Rehabilitasi, sudah rehabilitasi kok. Dengan adanya pencabutan Mahkamah Agung berarti tidak ada perbedaan. Bahwa kita
Sawaun bainana wa bainakum. Sama kamu dengan saya. Kalau niki saking Sumatera, kalau tiang Jawi, podo mawon. Sakit jadi presiden, jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR. Walaupun saya dari keluarga dari Masumi, keluarga dari XPKI, sudah boleh. Apalagi dia lu tuntut, rehabilitasi apa lagi? Udah tau? Itu mereka pakai caranya. Makanya mereka bisa kongres diam-diam. Bentuk Partai Komunis lagi. Masuk ke sekolah. Buat buku, Soeharto salah. Tentara salah. Yang benar kami. Kami yang membunuh, kami benar. Ini praktek-praktek sekarang. Buat intimidasi. Terbitkan di TV, masuk di metro. Menghilangkan lupa, jangan apa? Lupa. Melawan lupa, tulisan mereka benar, TNI ya salah. Bohong lubang buaya, bohong penembakan. Yang salah tentara kok. Kami nggak terlibat. Padahal mereka terlibat berdasarkan data, hasil pengadilan, dan ucapan mereka sendiri. Itulah cara mereka. Sekarang mereka udah masuk di universitas-universitas menjalankan teori-teori mereka. Kita tidak ada berbicara satupun karena kita sudah melupakan. Kita lawan lupa kita. Mereka juga bersalah. Mereka yang mendahului. Mereka harus minta maaf. Jadi teorinya mereka pakai dengan cara masuk di semua lini. Pengaruhi anak sekolah SD, SMP, SMA, agama itu nggak benar, agama itu narkoba. Loh nanti kalau kita agama narkoba dan dibenarkan oleh negara, BNN menangkap kita sedang sholat. BNN menangkap kita sedang puasa. Karena kita narkoba. Kalau orang udah sholat, orang udah zikir kan lupa. Gede-gede kepala. La ilaha illallah. Ada yang ini zikirnya orang MTA pakai itu enggak? La ilaha illallah. La ilaha. Ada enggak? Oh enggak ya. Wa zakarallah katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sehingga kamu beroleh kemenangan, tuflihun. Berzikirlah kamu lamat-lamat. La ilaha illallah, la ilaha. Serulah kamu nama Allah dengan jelas atau dengan lamat-lamat, pelan-pelan. Karena la ilaha kan merasuk. Jangan la ilaha illallah, la. Ada toh? Boleh, masa nggak boleh? Boleh. Kata ada juga dari serulah Allahmu dengan keras, ada juga. Ya Allah, tolonglah kami. Boleh. Ya Allah, tolonglah kami. Boleh. Masa dilarang? Tapi mereka bilang itu candu. Kalau orang masuk siapa yang udah pernah masuk diskotik? Saya pernah lihat ketika dinas. Bagaimana dia kalau orang sudah kecanduan minum narkoba, ekstasi segala macam, kita gini semua kan? Iya. Kalau orang sudah kena narkoba. Jadi kalau orang Islam dikatakan agama itu narkoba kata Marxis Leninis, maka harus diberantas. Jadi nanti orang yang ngaji di sini nanti ditangkapin karena narkoba. Polisi kalau nangkap itu keterlaluan. Masa kita ditangkap orang mengucapkan dan ngaji? Kan enggak, ini negara Pancasila. Tapi polisi pasti nggak nangkap. Polisi tahu bahwa ini ketuhanan Maha Esa. Sesuai dengan undang-undang, kita beragama. Jamin nggak orang yang ngaji gini nggak ditangkapin. Tapi kalau mereka berkuasa, udah. Orang nono, orang oleh. Ya, buktinya Rusia, Cina masih sama sekarang. Orang agama Islam, nama Islam nggak boleh. Puasa nggak boleh di Xinjiang. Itu jadi Cina sekarang yang katanya negara demokrasi, enggak demokrasi. Jadi mereka masuk dengan cara halus. Berkuasa dulu. Nah, udah mulai berkuasa, mulai mau tunjukkan benderanya. Mulai kongres diam-diam. Maafkan, langsung bendera pasang. TAP MPR tahun 25, nomor 25 tahun 66 tidak boleh PKI dibubarkan, menguatkan Super Semar.
Karena itu dilarang di bumi Indonesia dan ajarannya. Undang-Undang 27 tentang masalah keamanan negara itu menyebutkan kok, barang siapa yang mengajarkan, menyebarkan, termasuk di Kompas menyebarkan paham komunis, itu ada ditulisnya, wah, terbitkan di Gramet, itu tentang komunis, itu nggak boleh. Tangkap, kena 12 tahun. Yang mendirikan PKI 15 tahun. Sampang kena itu karena dia kena 15 tahun. Jember, Payakumbuh kena. Tapi kita kan nggak nangkap dia. What's going on? Apa yang terjadi? Apa mereka benar? Nggak benar. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya berlaku masih Undang-Undang Nomor 27 tahun 99, TAP MPR S tahun 25 tahun 66 dikuatkan TAP MPR Nomor 30 tahun 2004. TAP MPR yang tidak boleh untuk diganti. TAP MPRS yang nggak boleh ganti nomor 25 tahun 66. Nggak boleh. Kalau diganti, oh berarti mereka bangkit. Kalau udah bangkit, wah gua benar. Awak mau sing salah, kalau niki sing tenan. You know? Udah, ini udah masuk. Maka untuk itu sekarang kita waspada. Ajarilah di kita apa itu komunis nggak benar secara ideologi, secara praktek 26, 48, 65 dan di dunia sekarang sama nggak benar mereka. Yang benar al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Tuhan kau jangan ragu-ragu. Yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, petunjuk Allah. Ini yang benar. Pancasila kita isi dengan praktek-praktek kebenaran. Itu yang satu. Dulu kok bisa ditunggangi PKI? Doktrin kita mengapa? Ya karena dulu diberi kesempatan oleh Bung Karno namanya Nasakom supaya kita rukun, kerukunan nasional, Kruknas. Jadi ada ideologi komunis, ada ideologi agama, ada ideologi nasionalis, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Murba, Partai IPKI, ada Partai Islam, ada NU, ada PERTI, ada PSII, ada Partai Katolik, ada Partai Kristen Indonesia. Kemudian ada Partai Komunis, ada Murba dalamnya. Murba itu termasuk komunis, tapi komunis Trotsky, komunis yang agak baik gitu, Trotsky. Enggak, dia enggak melarang orang beragama. Enggak bunuh-bunuhan dia. Itu Trotsky, marah itu Stalin, maka Trotsky disapu bersih. PKI Trotsky, Partai Komunis Trotsky. Itu dilarang. Ini di Indonesia namanya Murba. Yang pencetus namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu orang Minangkabau. Syahrir yang sosialis orang Minangkabau. Aidit orang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau itu banyak yang komunis. Tapi orang Minangkabau, Bung Hatta, Natsir, kemudian ada lagi Buya Hamka, juga orang Minang. Minang ada yang kuat agama, ada juga yang komunis, ada yang liberalis. Sama orang Solo, pejuang-pejuang yang agama Islam yang dimulai di sini, di Solo. Islamnya kuat, MTA Islamnya kuat, bagus. Tapi juga ada orang-orang komunis di Solo. Karena kongresnya di sini dulu. Jadi di mana-mana di dunia ada dan baik dan buruk. Bahwa Allah menciptakan baik, Allah menciptakan buruk. Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Kalau nggak ada baik, mana tahu kita ada buruk. Kalau nggak ada buruk, mana tahu kita ada yang baik. Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi semuanya kena Allah sunnatullah. Ya lamu baina aidihim wa ma khafahum. Allah mengetahui apa yang di belakang depan kamu, ada di belakang kamu. Tahu apa yang terjadi. Allah jadikan itu semua jin, Allah jadikan setan, Allah jadikan ruh, tapi Allah menjadikan kita ini untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sang jin itu komunis, bukan jin itu ada yang baik. Sang iblis itu komunis, ya, yang kita itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kita manusia yang tunjuk. Allah jadikan nafsu amarah
nafsu allawamah, nafsu sawiyah, nafsu mutmainnah. Dua-dua jadikan Allah. Kalau nggak dijadikan Allah, apa dunia ini? Hambar. Kalau cuma laki-laki, nggak ada perempuan, hambar nggak? Hambar nggak? Nggak ada perempuan. Laki-laki semuanya main pedang. Ya. Itu main pedang toh. Nggak ada perempuan yang kasih sayang. Nggak mungkin. Biar aja lah orang PKI ada, komunis ada. Jadi mereka waktu itu kenapa berhasil? Karena diberikan kesempatan Bung Karno. Bung Karno inginkan karena Musso itu kawannya Bung Karno. DITI kawannya Bung Karno sama muridnya dari Cokro Aminoto. Berjuang bagaimana membebaskan bangsa ini dari Belanda, dari penjajahan. Jadi kok bisa ditunggangi? Ya karena diberikan kesempatan. Kalau nggak berikan kesempatan, kalau pemerintah sekarang berikan kesempatan, bangkit lagi, sudah kacau balau. Jangan diberikan kesempatan. Kita ampuni mereka, jangan buat lagi. Saling memaafkan seluruh bangsa Indonesia. Itulah rekonsiliasi nasional. Jangan tebang pilih. Komnas HAM jangan tebang pilih. Sudah dilaporkan bahwa mereka melakukan pembunuhan yang memulai. Mereka lapor ke negara Belanda berbentuk namanya People Tribune Court. Mahkamah Internasional untuk Rakyat. Nanti kita ditangkap jenderal siapa yang sekarang masih hidup? Jenderal Tri Trisno, Jenderal Wijoyono, jenderal siapa yang dulu yang melakukan pembersihan terhadap mereka yang karena berontak? Kiai ini, pondok ini dipanggil ke Belanda kayak Serbia, Slobodan Milosevic, kemudian Jenderal Bashir Presiden Sudan dipanggil, Presiden Taylor panggil dihukum di sana. Malu dong, masa bangsa kita mau dihukum oleh bangsa asing, oleh Belanda lagi? Di Den Haag. Nggak boleh. Mereka datang Oktober sampai Desember mau menyelidiki benar nggak. Larang. Presiden Jokowi kita minta jangan terima dari People Tribune Court ke Indonesia yang disampaikan oleh Nur Sabani Kaca Sungkana surat laporan termasuk dari Todung Mulya Lubis melapor kepada bangsa asing, kepada negara asing untuk menangkap pemimpin-pemimpin karena persoalan tahun 65. Kita sarankan jangan Presiden Jokowi terima mereka di sini untuk menyelidiki tentang pembunuhan terhadap orang PKI. Kita sarankan. Karena itu adalah kehormatan dan harga diri. Mereka itu adalah pengkhianat. Ini kejadian sekarang. Kenapa dulu mereka bisa hidup? Doktrinnya, cita-citanya terang kok. Merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan politik itu menurut Aristoteles ada perbuatan baik untuk kesejahteraan rakyat. Tapi menurut Machiavelli berkata bahwa rebut kekuasaan, apapun yang terjadi, perebutan kekuasaan dengan diktator, dengan kudeta, dengan pemberontakan, dengan demokrasi, dengan apapun menurut Machiavelli. Penting kita berkuasa, mereka kepengen berkuasa. Inilah mereka punya doktrin. Kita mau berkuasa, orang Islam nggak pernah kemaruk sama kekuasaan. Diketok nggih, diinjak kaki ini, monggo Mas, kaki kula niki sakit. Orang Islam itu sabar. Tapi sekali kita dipukulin, udah hilang kesabaran. 48 kita udah langsung sapu bersih. 65 kita sapu bersih karena mereka hancur membunuh kita. Nah, kemudian mengenai masa 11 Maret. Itu kata orang tua, wah itu cuma rekayasa. Bagaimana rekayasa? Super Semar itu dokumennya masih ada. Siapa nyimpan saya tahu. Diam aja dulu. Ada yang nyimpan, aslinya ada. Kok hilang? Tapi kan walaupun hilang, kan sudah ditetapkan dengan TAP MPR. Super Semar itu benar adanya. Karena kalau nggak benar, masa dikeluarkan TAP MPRS tahun 66 nomor 25? Pelarangan tentang PKI dibenarkan oleh TAP MPRS. Loh dulu TAP MPRS itu sementara, dikeluarkan TAP MPR tahun 2004. Jadi mereka mengatakan itu nggak benar gimana? Karena mereka kepengen bahwa itu yang dilakukan Soeharto salah semua. Karena Super Semar isinya ditugaskan kepada Jenderal TNI Soeharto, Panglima Angkatan Darat, untuk melakukan satu, mengamankan pemimpin besar revolusi Bung Karno. 2,
mengamankan ajaran-ajaran pemimpin revolusi. 3. Mengambil segala langkah dianggap perlu untuk mengamankan Indonesia dalam keadaan kacau. Oh, Pak Harto bilang, loh, dianggap perlu karena tarung orang PKI dengan orang yang mereka bunuh sudah tarung ini di Solo, sudah tarung itu di Jawa Timur, sudah tarung itu di Blitar, sudah tarung itu di Jawa Barat, di Sumatera. Udah berantem ini, kacau negara, udah saling bunuh. Namanya konflik horizontal antara masyarakat. Nah, turunlah Kopassus, turunlah Kostrad. Enggak juga, belum beres. 65 belum beres, 66 belum beres, keluar keputusan. Pak Harto nerima surat tugas ini, dia nggak terima minta pada Bung Karno di Istana Bogor. Dia ketemu, dia kadang-kadang sakit flu, datanglah Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Yusuf, Jenderal Amil Mahmud, datang kepada Bung Karno sedang galau, bahwa Bung Karno selama tersisi di Istana Bogor. Pak, gini aja, tolonglah buat surat aja, tugas kepada Soeharto untuk mengamankan ini. Walaupun ini sudah Kopkamtib, tapi terbatas. Komando Operasi Keamanan Ketertiban Masyarakat. Udah dia sebagai Kopkamtib. Dia lakukan, tapi masih kacau. Berikanlah surat tugas yang khusus. Konsepnya bukan yang membuat oleh para jenderal ini, yang membuat adalah Kolonel Sabur, Komandan POM Angkatan Darat, Kolonel Sabur. Konsepnya dibuat. Sampaikan Bung Karno, oke gini. Udah, Roba Bung Karno setuju. 3 hal. 1, mengamankan pemimpin besar revolusi dan keluarganya, mengaman semua ajarannya. Ajarannya apa? Vivere Corloso. Termasuk itu ajarannya Nasakom. Yang ketiga, mengambil segala langkah yang agak perlu untuk mengamankan dan membuat ketertiban Indonesia. Kesempatan ini dia baca. Ini yang ketiga nih, kalau segala dianggap, ini karena yang buat kacau itu PKI, komunis, dibuatlah atas nama Presiden Soeharto itu sebagai Kopkamtib, membubarkan Partai Komunis Indonesia. Bubar. Gak boleh hidup di Indonesia oleh Soeharto. Diserang. Kantor PKI, kantor Baperki, kantor ini dibentuk. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Sadar Indonesia, Kesatuan Aksi Budaya, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, semua bergerak. Rebut kantor PKI. Bubar mereka. Dikuatkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Dikuatkan TAP MPR tahun 2004. Sudah beres. Kalaupun itu tidak benar, itu TAP surat Perintah 11 Maret, tapi kan sudah dikeluarkan. Sah pembubaran PKI. Kalaupun ada sekarang barang di mana, kalau mau saya buka, ya udah tenang aja, udah beres kok. Ngapain lagi buka-buka luka lama? Ada yang nyimpan. Keluarlah itu buku putih, Seknek, Super Semar bunyinya, ada yang 2 lembar, ada yang 1 lembar. Mana yang benar? 1 lembar bisa bikin 2 lembar. Jarangkan saja alinea kan 2 lembar jadinya. Tapi isinya sama, 2 lembar 1 lembar sama isinya kok. Kata Soekarno. Bung Karno itu dia dianggap pembesar revolusi. Dia angkat oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketika ditanya siapa jadi presiden pertama, belum ada pemilu. Di dalam masa peralihan 6 bulan setelah peperangan Indonesia diadakan pemilu. 6 bulan pemilu baru terbentuk MPR dan segala macam, DPR. Tapi nggak sempat, kita perang terus. Baru 55 baru mau dibuat konstituante baru TAP MPR kembali Undang-Undang 45 tahun 59 tanggal 5 Juli 1959. Bung Karno membuat dekret kembali Undang-Undang 45, tapi tidak jalankan secara murni. DPR ada, MPRS-nya nggak ada, DPRGR namanya. Bung Karno dia angkat dan belum pernah dipilih sebagai presiden melalui pemilu, melalui MPR, belum pernah. Tapi sudah disahkan. Ketika bertentangan dengan Hatta tahun 66, Hatta mundur, tahun 57 mundur. Hatta mundur, laporan permintaan mundur datang ke DPRGR, bukan ke MPRS, belum terbentuk. Bung Hatta tahun 57 mundur
karena bertentangan pikirannya dengan Bung Karno, karena Bung Karno membuat Nasakom, menganak emaskan komunis. PNI yang dia bentuk sendiri juga jadi anak tiri. Itu kejadiannya. Jadi untuk itu Bung Karno dikudeta, malah Bung Karno menyalahkan itu geblinger PKI. Bung Karno menyalahkan kok PKI. Kok PKI merasa benar? Jadi itu udahlah surat perintah 11 Maret itu bunyinya sudah dilaksanakan, bubar PKI, diperkuat TAP MPR 26, diperkuat TAP MPR tahun 2004, selesai. Apalagi mau mereka kan, oh kami benar, kami nggak salah, kenapa kami bubarkan? Bukti dia salah kok. Terbukti dengan fakta sejarah, terbukti dengan hasil sidang, hasil pengadilan militer, terbukti semua. Ada bukti, ada fakta, ada data, ada pengakuan. Pak Polisi gimana kira-kira? Minimal 2 ya Pak Polisi ya? Minimal 2 ya. Menurut kalau mereka bersalah minimal 1 fakta data, yang kedua pengakuan ya. Saksi ya, saksi ya. Ini ada saksi, ada bukti, ada fakta, ada pengakuan. Hasil sidang pengadilan. Alah, semuanya ngaku, termasuk Untung, termasuk Nyoto, termasuk itu Omar Dhani, Suparjo, Pranoto, Untung, ngaku semua kok, dirancang oleh PKI kok. Oh itu sandiwara karena takut itu pengadilan militer. Gimana sandiwara? Ini surat Bung Karno kepada Bung Karno, ini data, ini instruksi dari SCC PKI, ini rapat-rapat mereka, semua ada foto-foto. Oh itu pengadilan nggak benar, pengadilan sandiwara. Mbakmu benar. Semua dikatakan kita salahin, benar mereka. Nggak ada yang benar, semua salah. Yang benar kami. Lu kalau begitu, kalau kau sampean bilang kalau nike salah, sampean yang salah. Kalau untuk benar, mari kita fakta kembali rembuk. Bukti buka di meja. Di bawah orang yang adil. Tapi kalau pemerintah memihak, nggak adil jangan. Udah selesaikan masalah bangsa ini bagaikan air mengalir. Biarkan itu berlalu. Angin berlalu sepoi-sepoi basah. Mereka sudah boleh jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, jadi DPR, jadi pejabat. Udah boleh ngalir. Udah biar lupakan. Bukan lupakan, hilangkan, tapi jangan lupakan. Jangan merasa benar. Jadi untuk itu masyarakat di Solo, di seluruh Indonesia, para pemeriksa, inilah fakta dan data sejarah. Saya paparkan, kalaupun salah bukan datang dari saya, adalah kesilapan saya. Kalaupun benar datang dari Allah. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan buku, berdasarkan tulisan, berdasarkan pengakuan saya baca. Jadi buku Nasution 9 jilid tuntas saya baca. Buku sekitar perang Medan 3 jilid tuntas saya baca. Buku sejarah TNI tuntas saya baca. Buku orang PKI tuntas saya baca. Buku orang ahli luar negeri Victor McFate dan Tongquel yang dulu yang mereka pro PKI juga menyatakan PKI salah. Tidak ada maaf bagimu. Kacawali panjenengan sampean minta maaf dulu, baru kita kasih maaf, baru kita kasih ampun. Kalau kita minta maaf, kita disuruh minta maaf yang nggak benar. Al-haqqu min rabbika, yang benar dari Tuhan kau. Kita benar berdasarkan ini, kita dibunuh, kita melawan. Kalau nggak melawan, terbukti tahu ulama-ulama dibunuh, digergaji kayak di Lumajang. Itu praktek PKI kayak di Kamboja, kayak di Cina, kayak di Rusia. Habis dibunuh. Bacok Pelto Sujono pakai pacul, pakaian dinas. Ya rontoklah ke sirah niku. Banyuwangi, aduh. Jadi mereka masa benar terus, benar. Saya benar.
Aku sing tenan iki, sampean salah doyo. Apaan nih? Jadi kita mau maafkan kalau mereka minta maaf. Kalau mereka suruh kita minta maaf, negara minta maaf, negara takluk kepada pemberontak. Jangan sekali-kali kita sarankan kepada Presiden Jokowi, jangan minta maaf. Jangan rehabilitasi, apalagi kompensasi. Kalau mau rehabilitasi kompensasi, semua bangsa tahun 45 sampai sekarang selesaikan bersama-sama di satu meja. Baru itu adalah benar, baru itu adil. Komnas HAM jangan tidak adil, jangan memihak. People Tribune Court di negeri Belanda jangan coba-coba untuk masuk ke Indonesia menangkap kami para pejuang untuk menegakkan Pancasila. Sarankan kepada Presiden Jokowi jangan terima mereka masuk ke Indonesia yang dipelopor oleh Kalia Mitra, dipelopor oleh Kontras yang wakilnya adalah Nur Sabani Kaca Sungkana dan Lubis. Todung Mulia Lubis buat laporan ke negara asing. Di mana muka kita ditaruh ini? Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Jangan. Sekali-kali jangan. Itu jawaban saya.